Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Ramadhani, kelas 10 Kimia Analisis B, nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan larutan iodium 0,1 normal sebanyak 250 ml dan standarisasi dengan natrium tiosulfat. Pembuatan larutan iodium 0,1 normal sebanyak 250 ml dan standarisasi dengan natrium tiosulfat. Tujuan dari percobaan ini yaitu 1. Menentukan massa iodium dengan rumus normalitas untuk membuat larutan sebanyak 250 ml. Yang kedua, standarisasi larutan iodium dengan natrium tiosulfat. Iodin adalah sebuah agen pengoksidasi yang jauh lebih lemah daripada kalium permanganat. Dalam proses analitis, iodin dipergunakan sebagai sebuah agen reduksi atau iodometri. Prinsip dari iodometri adalah reaksi reduksi oksidasi. Reaksi yang terjadi meliputi perubahan bilangan oksidasi elektron-elektron dari zat-zat yang bereaksi. Padatan iodium tidak mudah larut dalam air, hanya sekitar 0,34 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Namun larut dalam cukup banyak larutan-larutan yang mengandung ion iodida. Suatu kelebihan kalium iodida ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan dan untuk menurunkan keatsiran iodin, maka digunakan indikator amilum. Dalam lingkungan asam kuat, amilum tidak dapat digunakan sebagai indikator karena amilum akan terhidrolisa. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Buret, yang kedua neraca analitik, yang ketiga beker gelas atau gelas piala, yang keempat Erlenmeyer, yang kelima pipet tetes, yang keenam batang pengaduk, yang ketujuh botol semprot, yang kedelapan botol larutan, yang kesembilan kaca arloji, kesepuluh labu takar ukuran 250 ml, yang terakhir spatula. Bahan yang digunakan yaitu padatan iodium, natrium tiosulfat, kalium iodida, amilum, dan aqueous. Untuk perhitungannya, dalam percobaan ini telah diketahui bahwa normalitas iodium yaitu 0,1 normal, volumenya sebanyak 250 ml, maka dapat dihitung dengan rumus normalitas yaitu massa per BE kali 1000 per volume. Massa dalam hal ini satuan gram dan volume satuan mililiter. Untuk menghitung massa iodium bisa untuk mengalihkan 0,1 normal dikali 126,9 gram per mol dikali 250 ml dibagi 1000. Massa iodium telah diketahui yaitu 3,175 gram. Untuk mencari massa kalium iodida yaitu perbandingan 3:2 antara kalium iodida dan iodium. Jadi 3/2 dikali 3,175 gram yaitu massa kalium iodida sebanyak 4,7625 gram. Prosedur kerjanya, yang pertama hitung massa iodium yang diperlukan. Setelah diketahui massa iodium, timbang sebanyak 3,175 gram padatan iodium menggunakan neraca analitik. Yang ketiga, larutkan 4,7625 gram kalium iodida dengan 10 ml aqueous dalam beker gelas. Yang keempat, masukkan padatan iodium ke dalam larutan kalium iodida, kemudian diaduk dengan batang pengaduk hingga larut. Jadi kalium iodida dilarutkan dahulu dengan 10 ml aqueous,
Baru kemudian padatan iodium dimasukkan ke dalam larutan kalium iodida. Yang kelima, masukkan ke dalam labu takar 250 ml. Yang keenam, bilas Becher glass batang pengaduk gelas arloji dengan aquades. Cairannya dimasukkan ke dalam labu takar. Yang ketujuh, ditambahkan aquades sampai kurang lebih 2 cm di bawah tanda tera. Yang kedelapan, lap leher labu takar dengan kertas saring atau tisu agar tidak ada larutan yang tersisa. Yang kesembilan, tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai tanda tera menggunakan pipet tetes. Yang kesepuluh, gocok agar homogen minimal 15 kali. Untuk standarisasi, yang bisa menstandarisasi larutan iodium ini yaitu natrium tiosulfat. Dalam standarisasi larutan ini, natrium tiosulfatnya langsung dititrasi dengan iodium dengan menggunakan indikator amilum. Penambahan amilumnya tidak dilakukan di akhir menjelang titik titrasi, namun dilakukan dari awal. Iodium yang ditambahkan sedikit demi sedikit dari buret, sehingga penambahan amilum bisa dilakukan dari awal. Untuk menghitung massa natrium tiosulfatnya, bisa menggunakan rumus normalitas, yaitu massa per BE kali 1000 per volume. Normalitas yang diketahui 0,1 normal, BE natrium tiosulfat 248,21 gram per mol dikali 1000 per 250 ml, dan diketahui massa akhir natrium tiosulfat sebanyak 6,2052 gram. Untuk pembuatan larutan natrium tiosulfatnya, yang pertama, timbang natrium tiosulfat sebanyak 6,2052 gram yang telah dihitung tadi. 2. Larutkan dengan aquades sampai volume yang diinginkan. Yang ketiga, tambahkan natrium karbonat 0,1 gram. Ditambahkan pengawet berupa natrium karbonat untuk menjamin kondisi pH yang tepat, karena pada pH 9-10 aktivitas bakteri yang bisa menguraikan natrium tiosulfat ini cukup rendah. Yang keempat, biarkan selama 1 hari di botol yang gelap dan disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Untuk standarisasinya, yaitu pertama, pipet 10 ml larutan natrium tiosulfat yang sudah dilarutkan tadi dan dimasukkan ke labu Erlenmeyer bertutup asah. Yang kedua, ditambahkan 2 ml amilum 1%. Kemudian titrasi dengan iodium hingga terbentuk warna biru jelas. Ulangi hingga diperoleh volume penitar konstan. Dari titrasi tersebut diperoleh volume titar 1 sebanyak 2,7 ml, yang volume titar 2 sebanyak 2,73 ml, volume titar 3 sebanyak 2,75 ml. Dari volume ketiga titar tersebut diperoleh rata sebanyak 2,72 ml. Untuk standarisasinya menggunakan rumus pengenceran, yaitu N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, di mana N1 yang dicari yaitu larutan standar iodium, V1 yaitu rata dari penitar ketiga penitar atau triplo, sama dengan N2 kali 10 ml yaitu larutan natrium tiosulfatnya,
sehingga diperoleh N1 sama dengan 0,1 normal dikali 10 ml dibagi 2,72 ml. Maka diketahui N1 atau konsentrasi iodium yaitu 0,3676 normal. Untuk pemindahan larutan dan pemberian label, yaitu pertama untuk pemindahan larutan, satu, pastikan botol yang akan dipakai sudah bersih. Yang kedua, bilas botol menggunakan larutan iodium yang sudah distandarisasi. Yang ketiga, pindahkan seluruh ke botol tersebut. Yang keempat, beri label yang jelas. Yang kelima, simpan di tempat yang sejuk, yang terhindar dari sinar matahari, dan menggunakan botol yang gelap. Keterangan yang wajib tercantum pada label yaitu meliputi 1. Nama zat kimia dan rumusnya, semisal standarisasi larutan iodium. Dalam label tersebut tercantum nama iodium dan rumus kimianya yaitu I2. Kedua, konsentrasi larutan. Yang keempat, tanggal pembuatan. Yang ketiga, tanggal pembuatan. Yang keempat, nama atau laboran pembuat. Yang kelima, tanggal kadaluarsa. Yang keenam, tingkat bahaya zat kimia tersebut atau MSDS-nya. Yang ketujuh, lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan di sini yang dimaksud harus ditempatkan di yang jauh dari orang atau di tempat yang sejuk. Yang kedelapan, nama dan alamat pabrik. Ini yang sebelah kiri yaitu padatan iodium sebelum dilarutkan, dan sebelah kanan yaitu larutan iodium yang sudah distandarisasi. Di dalam label ini tertuliskan nama iodium dan rumus kimianya yaitu I2. Di sini ada simbol bahaya-bahayanya dan kode. Berikut daftar pustaka yang saya pakai. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.